Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawallah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, karena telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan nomor induk mahasiswa 12016026. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Aldi Mursalin, SEMM CPHCM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Islamic Marketing and Management, karena telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami selaku mahasiswa, yaitu tentang membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Baik, maksud dan tujuan saya di sini, saya akan sedikit membahas tentang membangun nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam tersebut. Nah, menurut beberapa ahli, pelanggan atau customer adalah seseorang yang datang atau memiliki kebiasaan untuk membeli sesuatu dari penjual. Nah, kebiasaan tersebut itu meliputi aktivitas pembelian dan pembayaran atas jumlah produk yang dilakukan berulang kali. Nah, menurut para ahli atau menurut Rushidi menyatakan bahwa pelanggan atau customer itu adalah sebuah orang yang menuntut perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu, dan karena itu akan memberikan pengaruh pada performasi dan perusahaan. Dan pengertian dari nilai pelanggan, atau customer value, adalah selisih antara manfaat dan yang diperoleh customer atau pelanggan dari suatu produk atau jasa dengan upaya dan pengorbanan yang dilakukannya untuk mendapatkan dan menggunakan produk itu. Nah, nilai pelanggan juga diartikan sebagai nilai keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Nah, nilai pelanggan juga ditentukan oleh dua hal, yaitu biaya atau cost dan manfaat atau benefit. Nah, biaya itu meliputi uang, waktu, energi, dan psikologi, sedangkan manfaat meliputi produk, jasa, pribadi, dan image. Nah, pengertian nilai pelanggan menurut para ahli, yaitu yang pertama adalah menurut Boots dan Goldstein. Nah, nilai pelanggan itu adalah ikatan emosional yang tersalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Dan pengertian nilai pelanggan menurut Woodruff pada tahun 1997 mengatakan bahwa pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, dan kinerja atribut dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Dan menurut Setijono dan Dahgard pada tahun 2007 menyatakan bahwa nilai pelanggan itu merupakan penjumlahan dari manfaat dikurangi pengorbanan yang hasil sebagai konsekuensi dari pelanggan menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan menurut Best pada tahun 2008 menyatakan bahwa nilai pelanggan itu merupakan selisih antara nilai yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Dan menurut Kotler pada tahun 2005 menyatakan bahwa nilai pelanggan adalah selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran tertentu dan alternatif lain yang dipikirkan. Kemudian terdapat pada surah Ali Imran ayat 191, Ali Imran ayat 110 dan surah Az-Zalzalah. Di sini saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Dan yang artinya itu adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, atau seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 191 ini menegaskan bahwa ada dua ciri ulul albab, yaitu berzikir dan berfikir. Nah, setiap ulul albab ini selalu mengingat Allah dalam semua kondisi, dan ulul albab juga menggunakan akalnya untuk melakukan tafakur dan memikirkan penciptaan alam semesta. Nah, tafakur yang benar akan mengantarkan pada simpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya tidak ada yang sia-sia, karena semua adalah benar dan semuanya bermanfaat. Tafakur yang benar juga akan melahirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kelemahan makhluk dan juga mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terdapat pada surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu khaira ummat ukhrihat linasyital murana bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlal kitabi lakana khairul lahum minhu wal mu'minuna wa aqtaruhu hul fashikun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kamu atau umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari segala mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 110 ini memerintahkan setelah kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan umat Islam adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia sehingga akhir zaman. Karena umat Islam itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat Islam itu berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta beriman kepada rasul-rasulnya. Itulah 3 faktor yang menjadi sebab umat Islam itu mendapatkan julukan umat terbaik. Kemudian terdapat pada surah Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.
Nah, isi kandungan dari Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 ini menjelaskan tentang semua amal sekecil apapun itu akan dilihat atau diketahui dan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Nah, oleh karena itu, sebaliknya kita selalu melakukan kebaikan dan berbuat amal baik sekecil apapun perbuatan baik itu. Sebaliknya, jangan merasa aman jika melakukan perbuatan buruk atau amal buruk seremeh apapun karena tetap akan diketahui dan dipertanggungjawabkan. Nah, peristiwa-peristiwa besar juga awalnya berasal dari hal-hal kecil. Contohnya, puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarangan kemudian menyebabkan kebakaran yang merembet sehingga merugikan orang lain. Kemudian terdapat pada surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrajakum man butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidat la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dan yang artinya adalah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, isi kandungan dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan bahwa ketika seseorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, manusia itu dibekali dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Nah, atribut-atribut tersebut itu ialah berupa 3 unsur penting dalam proses pembelajaran bagi manusia, yakni yang pertama adalah pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiran. Nah, indera pendengaran disebutkan pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab pendengaran adalah unsur utama yang pertama kali dipergunakan oleh orang yang akan belajar untuk memahami segala sesuatu. Nah, menurut sebuah teori penemuan modern, bayi yang masih dalam kandungan bisa menangkap pesan yang disampaikan dari luar dan ia sangat peka. Nah, oleh karena itu pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan bahwa semua diberikan kepada manusia agar mereka mau bersyukur kepadanya. Nah, rasa syukur itu kemudian harus diwujudkan dengan pengakuan ketundukan, ketaatan, kepatuhan yang dapat diekspresikan dalam bentuk keimanan dan direalisasikan dalam beribadah kepadanya. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amali fajalnahu habba'an mansyura. Shadaqallahul azim. Dan yang artinya itu adalah, dan kami akan memperlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Nah, isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23 ini, Allah itu menjelaskan sebab-sebab kemalangan dan kerugian orang kafir. Allah akan memperlihatkan segala perbuatan yang mereka anggap baik yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia, seperti silaturahim, menolong orang yang menderita, memberikan derma untuk meringankan bencana alam, memberikan bantuan kepada rumah sakit dan yatim piatu, dan sebagainya. Sebanyak apapun kebaikan mereka tidak akan memperoleh imbalan apapun di sisi Allah. Mereka hanya dapat memandang kebaikan itu tanpa dapat mengambil manfaatnya sedikit pun. Nah, kebaikan-kebaikan mereka itu lalu dijadikan Allah bagaikan debu yang berterbangan di angkasa karena tidak dilandasi iman yang benar kepada Allah. Mereka hanya bisa duduk termenung penuh dengan penyesalan. Nah, itulah yang akan mereka rasakan sebagai akibat kekafiran dan kesombongan mereka. Kemudian kaitan surah An-Nahl ayat 78 dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal
kepada manusia untuk melaksanakan amanah yang mereka emban. Kemudian pada surah Al-Furqan kaitannya itu bahwa manusia haruslah selalu mensyukuri dan senantiasa merawat dan melestarikan apa yang telah dibeli. Kemudian setelah saya membuka link video yang telah Bapak berikan, nah, pembicara dalam video tersebut itu adalah yang pertama adalah Ronaldi KJ, yang kedua adalah Risma Ayuni, yang ketiga adalah Resti Julianti. Nah, teori yang dijelaskan oleh para pembaca tersebut, yang pertama adalah pelanggan. Nah, pelanggan itu semua individu yang melakukan transaksi, baik itu barang atau jasa untuk keperluan pribadinya. Kemudian yang kedua adalah nilai pelanggan. Nah, nilai pelanggan di sini merujuk dari perbandingan manfaat yang didapat dari suatu produk dengan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan nilai barang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah loyalitas pelanggan. Nah, ketika perusahaan telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, mereka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka. Kemudian karakteristik dari loyalitas pelanggan di sini yang pertama adalah pembelian secara teratur, yang kedua pelayanan mau membeli aneka ragam produk lain yang ditawarkan, yang ketiga pelanggan bersedia merekomendasikan produk kepada temannya, yang keempat pelanggan tidak mudah beralih ke produk atau jasa pesaing. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi loyalitas pelanggan? Nah, yang pertama adalah perhatian, yang kedua adalah kepercayaan, yang ketiga pelindungan, dan yang keempat adalah kepuasan akumulatif. Nah, manfaat loyalitas pelanggan di sini yang pertama adalah memiliki prospek lebih besar, yang kedua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah pelanggan yang percaya kepada kita. Yang keempat, perusahaan senior mendapatkan keuntungan. Yang kelima, pelanggan lama memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Yang keenam adalah pelanggan lama akan berusaha membela kepuasan dan mempromosikannya. Kemudian kepuasan pelanggan di sini adalah tingkat perasaan konsumen setelah mendapatkan produk atau pelayanan dari suatu perusahaan atau dari suatu bisnis. Nah, manfaat dari kepuasan pelanggan di sini yaitu yang pertama adalah meningkatkan rasa suka dan loyalitas terhadap produk, menjual titik diferensiasi, meningkatkan pendapatan untuk produk atau barang yang dihasilkan. Kemudian faktor dari kepuasan pelanggan di sini adalah yang pertama adalah kualitas barang atau jasa, kemudian pelayanan dan kemudahan. Indikator kepuasan dari pelanggan yaitu survei mengukur kepuasan pelanggan, ghost shopping, dan tingkat sentimen pasar. Kemudian cara meningkatkan dari kepuasan pelanggan, kita menerima kritik dan saran, dan kita membuat produksi yang mudah didapatkan. Kemudian kita meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitas tambahan. Nah, kualitas dari pelayanan dalam Islam di sini itu seperti jujur, berani, kreatif, dan percaya diri, serta dapat meyakinkan pelanggan bahwa produk tersebut berkualitas yang sangat bagus. Kemudian menumbuhkan hubungan pelanggan. Nah, bagaimana sih cara kita menumbuhkan hubungan kepada pelanggan? Tentunya kita akan memprioritaskan pembeli, kemudian selalu mengabarkan produk terbaru, kemudian mengenal pelanggan lebih jauh, dan membuat acara khusus. Nah, setelah saya menonton video tersebut, yaitu tentang pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam, tentunya sudah dijelaskan sebelumnya. Kita dapat mengetahui tentang teori-teori yang dijelaskan oleh pembaca seperti apa itu pelanggan, apa itu nilai pelanggan, dan loyalitas pelanggan, karakteristik loyalitas pelanggan, faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, manfaat loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan, manfaat kepuasan pelanggan, dan faktor kepuasan pelanggan, indikator dari kepuasan pelanggan, cara meningkatkan kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan dalam Islam, dan tentunya tentang menumbuhkan hubungan dengan pelanggan. Dan setelah saya membuka link dari sebuah artikel yaitu berjudul tentang nilai pelanggan, pengertian, manfaat, dan dimensi dan strategi. Nilai pelanggan atau customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, manfaat yang saya peroleh setelah mempelajari
artikel ini, saya mengetahui manfaat dari nilai pelanggan, yaitu menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan, manajemen hubungan pelanggan yang baik, dan menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, hasilnya itu pelanggan yang puas tetap setia dan menceritakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain, menumbuhkan pangsa pasar, dan membantu ekuitas pelanggan merupakan gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Dan ekuitas pelanggan di sini bisa menjadi ukuran kinerja perusahaan yang lebih baik daripada penjualan terbaru atau pangsa pasar. Kemudian membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Kemudian dimensi dari nilai pelanggan, yang pertama adalah nilai produk. Kemudian adalah nilai produk. Di sini merupakan evaluasi mengenai beberapa besar keuntungan yang dapat dinikmati oleh pelanggan terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Nah, perusahaan dapat memberikan keuntungan pada pelanggan melalui fitur tingkat keandalan, ketahanan, model, dan desain produk. Yang kedua adalah nilai pelayanan. Nah, nilai yang membedakan suatu produk dengan produk pesaingnya, dan nilai pelayanan dapat dilihat dari bentuk atau proses pelayanan yang diterima oleh pelanggan, apakah pelayanannya cepat dan tepat. Nilai personil. Nah, nilai personil di sini itu dapat dilihat dari kemampuan berkomunikasi, kecepatan dan ketelitian, serta kesopanan dan keramahan karyawan terhadap pelanggan. Nilai citra. Nilai citra di sini adalah didapatkan dari persepsi pelanggan terhadap keseluruhan komponen yang menghasilkan reputasi perusahaan. Kemudian harga moneter. Nah, harga moneter sini uang yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Kemudian biaya waktu. Nah, biaya waktu di sini merupakan besarnya waktu yang dihabiskan oleh pelanggan ketika berbelanja suatu produk. Nah, biaya waktu dapat dilihat dari kecepatan transaksi. Kemudian biaya fisik. Nah, besarnya tenaga yang dihabiskan oleh pelanggan ketika berbelanja suatu produk. Kemudian biaya psikis. Nah, biaya yang berupa rasa kesal atau senang selama proses memperoleh pelayanan atau mengkonsumsi produk. Dimensi yang membentuk nilai pelanggan, yaitu yang pertama adalah emotional value atau utilitas yang berasal dari perasaan atau efektif atau emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. Kemudian yang kedua adalah social value, yaitu utilitas yang didapatkan dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep dari sosial konsumen. Yang ketiga adalah quality atau performance value, yaitu utilitas yang didapatkan dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang keempat adalah price atau value of money, yaitu utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kinerja yang diharapkan dari produk atau jasa. Nah, tingkat nilai pelanggan yang pertama adalah atribut produk atau jasa. Nah, dasar hierarki yaitu pelanggan berpikir mengenai produk atau jasa sebagai rangkaian dari atribut dan kinerja atribut. Kemudian yang kedua di sini adalah konsekuensi produk dan jasa. Nah, konsekuensi yang diinginkan oleh pelanggan ketika informan membeli dan menggunakan produk dan jasa. Yang ketiga adalah maksud dan tujuan pelanggan. Nah, pelanggan yang dicapai melalui konsekuensi tertentu dari penggunaan produk dan jasa. 3. Nilai pelanggan dalam memilih produk atau jasa, yaitu yang pertama adalah nilai yang dipikirkan pelanggan, yang kedua adalah nilai pelanggan total, yang ketiga adalah nilai biaya pelanggan total. Nah, strategi membangun nilai pelanggan tahap awal yang dapat dilakukan dengan cara promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan melakukan perencanaan dan pengendalian. Kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya setelah memahami kebutuhan pelanggan dan melakukan perencanaan serta pengendalian kualitas yang super bagi pelanggan. Nah, pada saat kualitas produk tersebut, nilai pelanggan yang tinggi akan menghasilkan keuntungan pertumbuhan nilai saham yang tinggi pula. Nah, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009, cara membangun nilai pelanggan adalah dengan meningkatkan manfaat produk, pelayanan, staf dan citra yang ditawarkan serta mengurangi satu jenis biaya atau lebih. Nah,
Strategi yang biasa digunakan dalam membangun nilai pelanggan sebagai berikut. Yang pertama adalah memberi manfaat lebih dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Yang kedua, memberi manfaat yang lebih dengan biaya yang sama besar bila dibandingkan pesaing. Yang ketiga, memberi manfaat yang sama dengan pesaing dengan biaya lebih rendah. Kemudian yang keempat, memberikan manfaat yang lebih dan biaya yang lebih besar dibanding pesaing. Yang kelima, memberi manfaat yang rendah dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Nah, kemudian cara saya menerapkan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam artikel tersebut dalam saya menjalankan suatu bisnis. Nah, yang pertama tentunya saya akan menciptakan kepuasan terhadap pelanggan saya. Nah, sehingga hasilnya itu pelanggan yang puas tetap setia dan akan menceritakan hal-hal yang baik tentang bisnis saya kepada orang lain. Nah, yang kedua, saya akan menawarkan ragam yang lebih banyak pada pelanggan lama saya. Dan yang ketiga adalah saya harus menata ekuitas pelanggan cermat dengan cermat. Nah, saya harus mampu menentukan pelanggan mana yang harus diraih dan dipertahankan oleh bisnis saya. Tentunya di sini jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen yang berbeda. Tentunya di sini adalah membangun tujuan dari hal tersebut itu membangun hubungan pelanggan yang benar dan dengan pelanggan yang tepat. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina tabawwa'u daru wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajjatan mamma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim hasyar wa man yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah dan orang-orang pada kaum Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka atau kaum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau kaum muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9 ini Allah itu memuji para sahabat dari kalangan Ansor. Penduduk Madinah itu berkata mereka mencintai para sahabat dari kalangan muhajirin dan membagikan harta mereka bagi kaum muhajirin. Tidak ada kaum Ansor yang memiliki rasa dengki atau amarah dalam diri mereka atas harta ghanimah yang diberikan kepada kaum muhajirin. Mereka lebih mementingkan kaum muhajirin dan orang-orang miskin daripada diri mereka. Nah, meskipun diri mereka sendiri membutuhkan dan kekurangan. Barang siapa yang selamat dari kekikiran, maka orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi ini adalah orang-orang yang akan meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Nah, kaitan surah Al-Hasyr ayat 9 ini dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, itu mendahulukan kepentingan pelanggan terlebih dahulu. Memang hal ini bukan hal yang mudah. Melayani pelanggan dengan ketulusan memang butuh pengorbanan. Namun semua itu ada hal yang mendasar dalam sebuah kesuksesan usaha. Misalnya tenaga penjual bank syariah dalam setiap melayani nasabahnya menggunakan prinsip mendahulukan kepentingan nasabahnya. Niscaya nasabah akan merasa puas. Nah, setelah saya membuka link dari artikel yang saya baca itu berjudul tentang menciptakan nilai pelanggan atau customer value dengan strategi CRM. Nah, yang dijelaskan dalam artikel ini yaitu definisi value atau nilai
dan menjelaskan kemampuan seseorang untuk menunjukkan dengan tepat nilai satu produk atau layanan untuk pelanggan. Pelanggan semakin memandang pembelian dan sebagai cara untuk meningkatkan laba perusahaan, dan karenanya mereka berupaya menekan pemasok untuk mengurangi harga untuk membujuk pelanggan agar fokus pada total biaya daripada hanya pada harga yang harus dibayar. Para pengelola bisnis harus mampu memiliki pemahaman yang akurat tentang nilai pelanggan atau customer value. Manfaat yang saya peroleh setelah mempelajari artikel ini, yang pertama itu mengetahui bagaimana cara menciptakan nilai pelanggan, yaitu memahami pelanggan, menemukan peluang. Nah, di sini artinya itu menemukan kebutuhan atau keinginan yang ada di pasar yang tidak terpenuhi dan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemudian selalu berinovasi. Nah, maksudnya di sini itu menciptakan produk baru dan diferensiasi nyata. Maksudnya di sini kita mengetahui apa yang dilakukan pesaing kita dan bagaimana bersaing dengan produk lain di pasar. Kemudian yang kedua adalah dapat menciptakan nilai pelanggan dengan software CRM atau manajemen hubungan pelanggan. Dan penggunaan software ini secara efektif akan menciptakan sekumpulan informasi yang koheren dan kohesif yang mendorong proporsi nilai untuk klien tertentu. Dan setelah saya membaca artikel lagi, yaitu yang ditulis oleh Hikmah Endraswati, di sini itu menjelaskan tentang mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Nah, tentunya di sini manfaat yang dapat saya peroleh. Nah, produk akan bernilai di mata pelanggan kalau pelanggan menerima nilai tertentu, yaitu perbedaan antara nilai total pelanggan dengan biaya total pelanggan. Nah, pelanggan akan merasa puas tergantung pada kinerja produk yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan harapan pembeli. Nah, dan agar produk berkualitas, selain melakukan inovasi dan strategi pemasaran mutu total, perusahaan juga menerapkan promosi dan iklan melalui gambar, kata-kata, referensi, pengulangan, dan memperbarui iklan. Nah, serta mengenali siapa pelanggannya, apa yang membuat perusahaan berbeda, dan nilai apa yang memberikan kepada pelanggan-pelanggannya. Kemudian, cara saya menerapkan teori-teori yang dijelaskan dalam artikel tersebut dalam saya menjalankan bisnis, tentunya saya akan membuat produk yang halal, itu sudah pasti. Kemudian memberikan kepastian kepada pelanggan bahwa produk yang dikonsumsi itu halal, sehingga menyehatkan lahir dan batin, dan membuat bisnis saya lebih berbeda dan istimewa, dan membuat bisnis saya itu lebih berbeda dan istimewa. Kemudian manfaat kemudian yang dijelaskan oleh Muhammad Nasuka dalam artikelnya yang berjudul tentang peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti atau suatu pendekatan konsep Islamic marketing. Nah, yang saya peroleh dari artikel ini yaitu bahwa pendekatan konsep Islamic marketing yang mendasarkan teori maqasid syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan hidup masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kepuasan pelanggan dibangun atas dasar nilai-nilai syariah di mana para pemasar dalam melayani pelanggan selalu bersikap dan berperilaku lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan atau itsar. Pelanggan yang telah merasakan kepuasan atas layanan yang diberikan pemasar, pelayanan yang memiliki loyalitas yang tinggi baik terhadap pemasar maupun kepada lembaga, sehingga tercipta hubungan jangka panjang baik antara pelanggan dengan pemasar maupun kepada pelanggan. Pada akhirnya, lembaga yang didukung oleh loyalitas pelanggan yang tinggi akan mampu mempertahankan persaingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan konsep Islamic marketing ini dapat digunakan sebagai strategi pemasaran dalam mempertahankan persaingan dalam industri perguruan tinggi maupun perusahaan barang dan jasa lainnya. Nah, cara saya menerapkan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam artikel tersebut dalam saya menjalankan bisnis, tentunya di sini saya akan memberikan kepuasan kepada pelanggan saya
karena pelanggan sebagai sumber penting untuk mempertahankan persaingan yang berkelanjutan dalam hal retensi pelanggan atau lama menjadi pelanggan. Kemudian pembelian ulang dan hubungan pelanggan jangka panjang. Nah, salah satu faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah tentunya di sini adalah kepuasan dari pelanggan tersebut. Kemudian terdapat pada Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi lintal lahum walau kunta fazu alizal qalbi fashar min halik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamtal fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkalin. Shadaqallahul azim. Arti dari Al-Quran surah Al-Ali Imran ayat 159 tersebut adalah, maka berkat rahmat Allah engkau atau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang lemah lembut. Nah, sifat terpuji itu disebabkan karena rahmat Allah. Karena sikap lemah lembut inilah orang-orang mencintai Rasulullah dan suka berdekatan dengan beliau. Nah, kebalikan dari lemah lembut adalah keras dan kasar hati. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Nah, Allah memerintahkan hamba-hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan juga menjadikan musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan sistem pemerintahan. Nah, kaitan surah Ali Imran ayat 159 ini dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan memberikan gambaran bahwa sikap lemah lembut merupakan faktor penting dalam memberikan layanan sepenuhnya. Nah, agar pelanggan merasa memperoleh kepuasan sesuai yang diharapkan, bahkan bisa melebihi harapan. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa iza tabahumul jahiluna qalu sallaman. Shadaqallahul azim. Yang artinya itu adalah, adapun hamba-hamba atau Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 ini berisi tentang ciri-ciri dari ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Nah, ciri ibadur rahman ini salah satunya adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan tidak dibuat-buat. Nah, orang tersebut itu berjalan dengan wajar, tidak menyombongkan diri dalam sikap maupun tindakan, sebab dia tahu bahwa sikap itu tidak terpuji dan mengakibatkan hal-hal yang negatif dalam pergaulannya.
Bahkan disebut pula bila ada orang yang datang menghina dan berkata kasar padanya, ia tidak akan membalasnya dengan ucapan serupa, justru dibalasnya dengan penuh sopan dan rendah hati sambil mengucapkan salam. Nah, kaitan surah Al-Furqan ayat 63 ini dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, bermurah hati kepada pelanggan dengan cara menyambut dan menjamunya dengan baik. Manfaat yang saya peroleh dari mempelajari bab 7 ini yaitu tentang membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Merupakan hal yang sangat penting bagi dunia bisnis karena ini akan terkait dengan bisnis-bisnis yang dijalani saat ini ataupun bisnis lainnya. Dengan memberikan kebutuhan terpenuhi, maka pelanggan akan merasa puas dengan apa yang diinginkannya. SOP yang harus dijalankan dan dilatih seperti dalam tata krama, sikap, dan cara komunikasi kepada pelanggan, hal yang sangat penting tentunya. Faktor yang dapat mempengaruhi pelanggan itu adalah pelayanan, kualitas, harga, dan promosi. Nah, strategi pemasaran yang tepat supaya perusahaan berkembang dan dapat menjangkau lebih dari apa yang direncanakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam pada bab 7 ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan atau kesalahan dalam bertutur kata, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.